Baik, saya akan memberikan pendapat saya mengenai batas maksimal usia seorang ketika mendaftar sebagai calon presiden. Dalam konteks hukum internasional, merujuk pada norma-norma yang dianggap sebagai prinsip-prinsip dasar yang tidak dapat diganggu-gugat dan berlaku universal. Oleh karena itu, masalah batas usia calon presiden dan wakil presiden lebih bersifat internal dan menjadi wewenang setiap negara untuk mengaturnya sesuai dengan konstitusi mereka sendiri. Jika ada perubahan atau pertentangan dalam peraturan-peraturan semacam itu di tingkat internasional, hal itu biasanya harus diselesaikan melalui perjanjian internasional yang mempengaruhi banyak negara. Namun ini tidak berhubungan dengan prinsip-prinsip jus cogens dalam hukum internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Gani Triharso dengan NIM 13122001109. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya bagaimana kaitannya jus cogens dengan pendaftaran presiden dan wakil presiden. Menurut pendapat saya sendiri, kaitan jus cogens dengan umur saat pendaftaran presiden dan atau wakil presiden mengacu pada hak asasi manusia dan peraturan yang telah disetujui di beberapa negara lain. Dan Indonesia sendiri, aturan umur saat mendaftar yang terdapat pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan begitu saja menurut pendapat saya mengenai jus cogens tersebut, mengenai pendaftaran presiden dan wakil presiden. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman dengan NIM 131220089. Di sini saya akan memberi tanggapan tentang batas usia untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan yang dapat bervariasi dari negara ke negara dan tidak secara umum dianggap sebagai prinsip jus cogens dalam hukum internasional ini adalah bagian dari tata cara konstitusional suatu negara yang tergantung pada kedaulatan dan tergantung pada kebijakan dalam negeri negara tersebut. Jadi secara umum tidak dianggap sebagai bagian dari jus cogens dalam hukum internasional. Jika ada keinginan untuk mengubah atau menghapus batas usia maksimal ini, biasanya harus dilakukan melalui perubahan konstitusi atau proses hukum dan relevan sesuai dengan hukum negara yang bersangkutan. Terima kasih. Baik, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 Peraturan Perundang-undangan nomor 21 tahun 2023 mengenai tidak terdapat batasan maksimal usia seseorang menjadi mendaftar untuk calon presiden maupun wakil presiden. Sebenarnya mengacu pada kasus baru-baru ini yang terjadi, yaitu pada Mas Gibran ya, yang menjadi atau yang mendampingi Pak Prabowo menjadi capres ya, dan karena ini tentunya tak ada batasan usia ini dikhawatirkan akan terjadi tindakan sewenang-wenang sehingga sangat diperlukan antisipasi akan hal tersebut. Adapun saya mengambil contoh dari Presiden Ekuador dan juga Presiden Chili yang dulu pernah menjabat pada usia yang cukup muda, pada usia 35 tahun, yaitu Daniel Noboa, yaitu Presiden Ekuador, dan juga Gabriel Boric, yaitu Presiden Chili. Dan sebenarnya pada usia tersebut sudah cukup lumrah bagi negara luar. Jadi pada kasus ini yang berkenaan dengan mengecualikan batasan usia capres dan cawapres pada tahun 2024 mendatang disangkut pautkan dengan adanya dugaan kolusi, korupsi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Indonesia saat ini, yaitu Jokowi yang merupakan ayah dari Gibran. Kemudian di lain sisi, batas maksimal yang dipermasalahkan di dalam konstitusi Amerika Serikat yang hanya mengatur minimal 40 tahun tetapi tidak memiliki batasan maksimal, sehingga yang menjabat saat ini yaitu Bapak Joe Biden masih diperbolehkan untuk menjabat menjadi Presiden Amerika Serikat walaupun usianya sudah menginjak 81 tahun. Yang menurut saya pada masalah kali ini tuh boleh-boleh saja seseorang menjadi presiden meskipun pada usia 30-an, tetapi dia harus memiliki kemampuan yang mumpuni dan dipercaya masyarakat, memiliki tanggung jawab etos kerja dan paham ideologi bangsanya sendiri, serta sehat jasmani maupun sehat rohani. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali lagi dengan saya Bayu Aga Persito dengan NIM 13122000121. Di sini saya bersama dengan Najaf, ya, selaku apa kalau boleh tahu? selaku pelajar dan juga mengajar. Selaku pelajar dan juga pengajar. Jadi di sini saya akan bertanya kepada Mas Najaf terkait dengan putusan MK terbaru yang mana putusan tersebut memperbolehkan usia di bawah 40 tahun atau yang sudah menjabat terkait dengan pencalonan diri sebagai calon wakil presiden. Contohnya adalah Mas Gibran Rakabuming. Jadi bagaimana menurut Anda terkait putusan tersebut? Kalau menurut saya sih sebenarnya saya setuju-setuju aja selama kita kan udah diatur bagaimana kayak umurnya minimal berapa dan itu juga harus sudah berpengalaman. Dari situ udah cukup menurut saya. Dibandingkan kayak aturan yang terlalu membebaskan siapa aja yang boleh ikut. Yaitu membuat kayak semuanya bisa berlomba-lomba, malah apa ya, semuanya tuh makin acak-acakan. Tapi kalau misalnya dengan ada aturan, meskipun apa ya, banyak pro kontranya juga ya. Kalau menurut saya kontra sih. Oh, jadi menurut Anda kontra terhadap putusan tersebut? Ya. Meskipun udah diatur dalam 40 tahun ya, kalau salah 40 tahun dan juga udah pernah menjabat, sebenarnya harusnya anak-anak muda itu lebih diedukasikan bagaimana caranya menjadi pemerintah yang baik gitu. Oke. Jadi ya menjadi wakil daerah yang baik, gimana gitu yang baik. Cukup sampai situ atau ada tambahan lainnya? Mungkin segitu aja dulu cukup. Segitu ya. Jadi terima kasih atas waktu singkatnya. Iya, sama-sama. Oke, jadi sekian. Udah.